Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Aulia Al-Hafiz dan Saya Muhammad Syahrul Nur Syaban. sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis sentimen aplikasi Shopify yang telah kita buat, yang telah kita coba analisis dalam studi kasus untuk insight pengembangan aplikasi. Oke, lanjut aja. Nah, di sini ada latar belakang mengapa kita mengambil Shopify sebagai pilihan dari e-commerce yang kita analisis. Nah, kita lihat dari definisi Shopify sendiri, Shopify adalah platform e-commerce berbasis cloud yang memungkinkan pengguna membangun, mengelola, dan mengembangkan toko online. Nah, jadi sama seperti e-commerce seperti biasanya, yaitu untuk membangun, mengelola, dan mengembangkan toko online. Jadi, eh, kata yang harus kita garis bawahi dari e-commerce itu sendiri adalah toko online. Nah, kenapa kita memilih Shopify? Karena Shopify itu masuk dari jajaran-jajaran e-commerce terkemuka di dunia, bukan di Indonesia ya, teman-teman. Nah, karena apabila di Indonesia ada yang lebih tinggi daripada Shopify sendiri. Akan tetapi apabila sudah menginjak ke perdagangan dunia, Pasar global iya ya. pasar global, kita lihat bahwasanya Shopify ini masuk dari lima besar perdagangan dunia. Ya, kita lihat di sini ada yang pertama ada Amazon, Alibaba, Pinduoduo, dan yang keempat yaitu Shopify. Next. Nah, pada slide tampilan ini, di sini merupakan eh, data distribusi penggunaan e-commerce dalam penggunaan data top, top eh, 1 miliar 1 juta 1 juta situs. Yang dimana jika kita zoom sedikit ke arah grafik, oke, di grafik di sini Shopify mendapat nilai yang cukup lumayan, 20% ya di antara semuanya. Jadi Shopify ini sendiri sangat banyak digunakan pada pasar global, dan melalui analisis yang telah kami buat, kami di sini mencoba untuk mencari apa yang mereka suka atau apa yang mereka rasakan selama menggunakan aplikasi ini. Ya, karena pada akhirnya setiap ulasan dan review mereka itu bisa menarik kesimpulan yang ada. Oke, di sini ada tujuan analisis mengapa kita menganalisis dari Shopify sendiri. Yang pertama yaitu tujuan kita untuk menganalisis pola dan tren sentimen pengguna terhadap aplikasi Shopify. Dan juga untuk tujuan yang kedua, yaitu mengidentifikasi fitur atau permasalahan yang paling sering disebutkan. Nah, jadi yang namanya tujuan analisis sentimen, yaitu kita mengambil dari ulasan-ulasan yang berada pada komenan di aplikasi Shopify ini. Nah, yang ketiga, tujuan ketiga, menyusun rekomendasi berbasis data untuk pengembangan aplikasi Shopify ini. Oke, di sini di dalam metodologi analisis, analisis yang kita dapatkan berasal dari ulasan-ulasan dari pengguna aplikasi Shopify yang ada pada Google Play Store. Adapun kami mengambil 175 ulasan pada Google Play Store. Lalu teknik analisisnya, kita menggunakan web scraping untuk mengambil data secara otomatis, lalu tahap pre-processing, di mana ini merupakan teknik mengambil data mentah untuk menjadikan data yang bisa dibaca atau divisualisasikan. Lalu ada analisis klasifikasi sentimen yang akan kita tampilkan dengan tampilan positif, netral, dan negatif, dan visualisasi data ya. Lalu tools yang digunakan ada aplikasi RStudio, di mana itu untuk membuat visualisasi datanya. Lalu Tidy Text, Dplyr, ggplot2, wordcloud, di mana di situ adalah elemen-elemen yang mendukung dalam RStudio. Lalu terakhir kita menggunakan Python untuk membuat
program web scrapingnya. Oke. Nah, next, di sini ada proses pre-processing, yaitu di mana proses pre-processing ini tuh untuk memfilter dari data-data yang sudah kita ambil tadi. Nah, di mana proses yang pertama yaitu lower case, di mana kita menghilangkan tanda baca. Nah, untuk proses yang selanjutnya yaitu proses yang kedua, yaitu hapus stop word. Yang ketiga yaitu proses tokenisasi kata, dan juga proses yang keempat yaitu cleaning kata umum tidak bermakna. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Hanpi bahwasanya teknik-teknik yang kita ambil. Nah, di sini adalah teknik pre-processing, di mana ketika kita sudah mengambil data-data, akan tetapi dari data tersebut kita masih harus untuk memfilternya. Tidak bisa data mentah tersebut langsung kita pakai untuk menganalisisnya. Makanya itu ada proses pre-processing ini. Nah, eh, setelah melalui proses-proses tadi, dapatlah hasil dari analisis yang telah kami lakukan. Di sini menampilkan sebuah grafik pie chart, yaitu distribusi rating pengguna Shopify, yang dimana rating-rating dari bintang 1, rating bintang 2, bintang 3, bintang 4, sampai 5, di sini ditampilkan. Dan setelah kita lihat di sini, mayoritas pengguna memberikan rating yang rendah, ya kebanyakan di rating 1 dan 2, di mana mencapai 20% ke atas. Dan adapun di sini merupakan indikasi adanya masalah dari user experience atau fitur dalam aplikasinya. Yang kita bisa lihat dari rating 1 sampai 2 ini merupakan komentar yang emosional, banyak dari keluhan-keluhan yang mereka berikan. Lalu di rating 3 ada rating yang cukup netral, memberikan adanya ulasan yang membangun. Lalu di rating 4 sampai 5 itu banyak juga yang memberikan ulasan yang positif. Nah, tetapi teman-teman disclaimer, mengapa aplikasi Shopify ini di Indonesia khususnya? Karena kita mengambil dari server Indonesia, sedangkan apabila kita lihat di perdagangan global, Shopify ini masuk top dari aplikasi e-commerce. Akan tetapi di Indonesia, mengapa mayoritas dari hasil analisis kita ini meratingnya itu hanya kisaran antara rating bintang 1 atau bintang Cenderung negatif karena kurangnya eh, penggunaan aplikasi Shopify di Indonesia. ya, dan juga kita lihat bahwasanya cukup susah untuk bersaing dengan e-commerce yang ada di Indonesia, khususnya kayak Shopee, ya Shopee, Tokopedia. Edi. Nah, yang gitu-gitu. Makanya itu banyak rating yang diberikan oleh server Indonesia sendiri menunjukkan rating yang negatif. Oke, yang selanjutnya di sini adalah ada distribusi rating ulasan dalam grafik batang. Nah, di sini kita lihat insight 1, pola mendekati distribusi rating pengguna. Ya, di sini polanya hampir sama seperti pola yang sebelumnya, di mana kami menampilkan dalam bentuk grafik batang. Lalu di insight yang kedua, ini memvalidasi bahwa persepsi ulasan negatif memang cukup kuat. Ya, dilihat dari grafik batang yang hampir di 40 ke atas untuk rating 1 dan 2. Dan insight yang terakhir yaitu ini merupakan suatu tingkat dengan keluhan yang cukup tinggi dan ada potensi untuk churn pengguna atau pengguna bisa keluar dari penggunaan aplikasi ini. Jadi dari insight-insight ini di mana kita bisa mendapat pemahaman yang mendalam dari analisis yang telah kami lakukan. Nah, di sini kita lihat ada tren sentimen tahunan, di mana dari kita lihat ada grafik-grafik yang sudah kita hasil dari analisis kita. Di sini kita lihat sentimen ratingnya. Apabila yang berwarna merah, yaitu sentimen bahwasanya si aplikasi ini dinilai dengan negatif, dan juga ada yang berwarna hijau, yaitu berarti netral, dan juga yang ketiga yaitu ada berwarna biru, yaitu memperhatikan bahwasanya hasil ulasan atau sentimen yang kita buat itu bernilai positif. Nah, kita lihat dari awal mulai sekitar 2017 di sini.
aplikasi mulai balance di sini. Antara positif dan negatif itu cukup balance. Akan tetapi kita lihat di akhir 2017 atau menuju 2018, lonjakan yang sangat besar berada pada negatif ini. Dan juga akan tetapi di sini ada masih masih ada orang yang netral-netral saja atau di kisaran rating ulasan 3 sampai 4 bintang. Akan tetapi tetap negatif di sini, ulasan negatif tetap mendominasi. Nah, kita lihat sampai terus, akan tetapi eh, jarang sekali kita lihat tren positif di aplikasi Shopify ini, khususnya di server Indonesia ya. Kita lihat di sini banyak sekali tren-tren negatif di sini. Nah, puncaknya itu di antara 2020-2022 kita eh, hitung saja, lonjakannya itu ada di 2021 sampai 2022. Nah, kita lihat di sini tren melonjak yang sangat jauh sekali sampai skala 6 di sini, skala 6 sampai 7. Mungkin di sini kita bisa simpulkan faktor eksternal yaitu antara update pandemi atau kompetitor yang semakin bersaing semakin besar juga. Lalu dalam ulasan-ulasan mereka, di frekuensi kata ulasan yang paling sering digunakan atau paling sering diberikan pada rating ada kata slow, bug, error, isu, problem, dan lain-lain sebagainya. Ini mengindikasikan adanya masalah pada performa aplikasi ataupun jaringan pada server aplikasi tersebut. Oke, untuk selanjutnya yang di slide terakhir kita menyimpulkan dan merekomendasikan kepada aplikasi Shopify ini. Yang pertama ada mayoritas ulasan bernada negatif mendominasi. Makanya itu kita merekomendasikan untuk perlu respon cepat dari admin aplikasi Shopify ini. Dan juga dari sini kita merekomendasikan Shopify perlu meningkatkan fitur-fitur yang berada pada aplikasinya. Terus ada peningkatan untuk UI dan UX karena memang UI UX sendiri menjadi untuk sekarang menjadi skala penilaian yang sangat besar bagi user sendiri dan juga dari supportnya sendiri. Nah, analisis sentimen ini memberikan insight yang sangat berharga sebagai feedback langsung dari pengguna. Dan berikutnya untuk eh, aplikasi Shopify ini harus memprioritaskan dalam perbaikan segi performa aplikasinya dan juga harus meningkatkan kualitas dari layanan pelanggan maupun jaringan. Lalu terakhir, ya, dari Shopify sendiri harus aktif dalam menanggapi komentar buruk dan menggunakan ulasan pengguna sebagai bahan pengembangan fitur untuk feedback dari pengguna. Oke, sekian presentasi dari kami. Mungkin ada salah katanya, mohon dimaafkan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.